Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laihan Fajar Ramdhani. Nomor NPM 102211191. Saya berasal dari kelas G1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Oferianto SEMSI. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital angkatan tahun 2021. Sistem informasi akuntansi, sebuah tinjauan. Akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Akuntansi ialah merupakan bahasa bisnis di mana sebuah organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai penjual atau pembeli. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Akuntansi juga merupakan proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi bisnis. Diagram sistem informasi akuntansi. Di dalam sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua, sistem informasi akuntansi pokok dan sistem informasi akuntansi lain. Di dalam sistem akuntansi pokok ini, sumber dokumen atau transaksi dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar, kemudian diringkas ke neraca lajur. Setelah itu dilaporkan ke laporan keuangan. Inilah yang disebut dengan informasi akuntansi. Sedangkan sistem akuntansi lain, dokumen, sumber, atau transaksi berasal dari subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi produksi, subsistem akuntansi penjualan, dan subsistem akuntansi kas. Hubungan prosedur akuntansi dengan sistem operasi perusahaan. Di dalam hubungan prosedur akuntansi dengan sistem operasi perusahaan memiliki kesinambungan. Keduanya sama-sama memberikan informasi, namun ketergantungan. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memproses serta mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas bisnis ke berbagai kelompok orang atau pemangku kepentingan. Sistem merupakan sebuah sekumpulan sumber daya yang saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Bodnar. Sistem akuntansi dibangun dengan tujuan utama, yaitu untuk mengolah data-data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan atau pihak terkait untuk mengurangi resiko saat pengambilan dalam sebuah keputusan di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, fungsi sistem informasi akuntansi. Fungsi sistem informasi akuntansi ini terdiri dari mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan sebuah keputusan, serta membantu pengelola perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Pihak eksternal ini ialah pihak dari luar, seperti kreditor, pemerintah, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, peran sistem informasi akuntansi. Peran sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi, mengolah data tersebut, kemudian menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang atau masa yang akan datang. Selanjutnya, memberi pemakai atau pemangku kepentingan atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan, serta mengontrol semua proses yang terjadi di dalam perusahaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Azhar Susanto. Selanjutnya, informasi dan rangkaian pengambilan keputusan. Informasi dan rangkaian pengambilan keputusan diawali dengan informasi, kemudian diproses ke pengambilan keputusan. Selanjutnya timbullah keputusan menjadi informasi, maka terjadilah keputusan. Kelompok informasi akuntansi: scorecarding, attention direction, dan decision making. Dimensi kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, akurat. Kedua, relevan atau tetap. Ketiga, tepat waktu. Dan yang keempat, lengkap. Hubungan sistem informasi akuntansi dan manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen atau SIM, atau lebih singkatnya, sistem informasi akuntansi itu mencakup informasi keuangan, sedangkan sistem informasi non-manajemen itu mencakup non-keuangan. Namun, keduanya memiliki keterkaitan. Yang jadi pertanyaannya, di manakah letak posisi sistem informasi akuntansi apabila digambarkan melalui ilmu manajemen? Di dalam manajemen itu memiliki tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, tingkatan lower management atau manajemen bawah. Yang kedua, middle management atau manajemen menengah. Dan yang ketiga, top management atau manajemen atas. Di manakah letak posisi sistem informasi akuntansi? Fokus sistem informasi akuntansi berada di lower management atau manajemen bawah. Di dalamnya memuat siklus-siklus subsistem. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.